Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah cerita pertama dari YouTube channel pembaca novel Indonesia. Pada cerita pertama ini adalah cerita romantis yang ditulis oleh Noel Solitude pada blog miliknya, ceritasolitude.wordpress.com. Walaupun cerita ini mengandung sebuah kisah hubungan sejenis, tapi ada banyak pesan yang dapat diterima oleh para pembacanya. Bagi teman-teman yang anti terhadap kaum pelangi, diharapkan untuk tidak menonton kisah ini. Beri kami cerita lain yang siap kami bacakan buat teman-teman yang tidak suka dengan cerita ini. Oke, tidak berpanjang-panjang mukadimah, kita mulai saja. Keranjang 2, Diary. Namanya Erik. Aku tahu namanya dari tanda nama di seragamnya. Aku lihat dia pertama kali waktu upacara penerimaan siswa baru di SMA. Ya, beberapa hari yang lalu. Pandangan pertama aku langsung suka dengannya. Hatiku rasanya seperti digerakkan oleh penampilannya yang perfect. Aku gak peduli pendapat orang lain yang pasti menurutku dia sempurna. Badannya memang gak kekar, tapi cukup sporty. Lagian aku kan juga bukan penggemar atlet binaraga yang lengannya lebih besar dari leher orang sakit gondok. Badannya ramping tapi berisi. Jadi kalau aku ingin memeluknya, kedua tanganku pasti akan cukup buat melingkari tubuhnya. Misalnya dia yang memelukku, aku juga gak akan sesak nafas dibuatnya. Meski mungkin akhirnya aku akan tetap pingsan dan langsung mimpi indah. Wajahnya agak tirus, berkulit putih, hidungnya gak mancung tapi juga gak pesek. Matanya jernih dan punya sorot yang cerah, berpadu dengan alisnya yang hitam. Dia cakep, tapi sangat jauh dari kesan metroseksual. Dia cakep natural, bukan menor. Pertama kali aku lihat dia waktu upacara, dia kelihatan berkeringat karena kepanasan. Di bawah sinar matahari seolah tubuhnya jadi berkilat seperti malaikat. Auranya benar-benar, aku sampai gak bisa menggambarkannya. Ada pesona lain yang unik darinya. Rambutnya selalu disisir spike. Pastinya itu berarti dia nggak naik motor. Soalnya nggak mungkin rambutnya bisa seperti itu kalau dia selalu pakai helm. Mungkin dia naik mobil atau jalan kaki. Tapi melihat kulitnya yang putih bersih, kayaknya nggak mungkin kalau dia sering jalan kaki di bawah panasnya matahari. Pasti naik mobil, entah mobil pribadi atau angkot. Tapi aku pernah berpas-pasan dengannya, dan oh my god, baunya wangi dan segar. Kayaknya rada mustahil kalau dia naik angkot tiap hari tanpa membuat badannya jadi kucel dan bau asem. Kalau aku bisa dapat bajunya itu, pasti akan aku simpan di lemari tanpa perlu mencucinya lagi. Jadi dia naik mobil pribadi mungkin ya. Di antara orang tuanya, ya sebenarnya nggak penting juga sih. Aku cuma lama-lama makin penasaran aja. Memang gini kali ya, kalau lagi suka sama seseorang, selalu membayangkan dia, selalu ingin tahu soal dia. Andai saja aku sekelas dengan dia, pasti aku bisa dengan mudah kenalan dan akrab sama dia. Kami gak sekelas, itu yang bikin aku kecewa. Tapi cuma beda kelas, gak perlu terlalu kecewa. Pasti ada aja jalan buat bisa kenal dengan dia. Anggap aja ini tantangan. Kayaknya Erik adalah cowok yang sudah bikin aku benar-benar jatuh cinta. Ku baca salah satu lembar diari digitalku itu. Salah satu lembar favorit yang sering ku baca berkali-kali, dan itu selalu bikin aku jadi tersenyum-senyum sendiri. Hahaha. Biarpun singkat, ungkapan pertamaku tentang Erik itu memang sangat berkesan. Ya, namanya juga first impression. Apalagi aku menulis diary itu memang karena dia ingin mengungkapkan apa saja yang kurasakan tentang dia. Aku buka lagi halaman lain yang aku suka. Ini dia. Wow, ternyata si rambut jabrik itu jago nyanyi. Tadi ada audisi buat personal band sekolah, dan ternyata Erik ikut mendaftar jadi calon vokalis. Dan aku lihat sendiri audisinya tadi. Suaranya memang bagus, moga-moga dia lolos. Kayaknya ini kesempatan buat aku juga. Mumpung audisi buat gitaris belum ditutup, aku harus ikut daftar. Ya Tuhan, semoga kami berdua lolos. Kami bisa satu band, aku bisa kenal lebih dekat dengannya. Inilah saatnya aku harus berjuang. Berkesan juga membayangkan saat-saat itu lagi. Berusaha itu memang hal yang menyenangkan. Selain dapat pengalaman, juga meninggalkan kesan yang bikin hidup terasa lebih punya makna. Dan rupanya nggak kelewatan juga kalau aku memuji Erik sampai segitunya. Soalnya terbukti
kalau dia nggak cuma cowok yang menang tampang doang, tapi dia juga punya bakat. Suaranya bagus dan alami, vibratornya merdu, nggak seperti artis-artis sinetron yang maksa jadi penyanyi itu. Dan pada akhirnya juga nggak cuma aku saja yang menilai, orang lain juga, terutama cewek-cewek. Dengan cepat Erik langsung menjadi idola mereka. Penilaianku nggak salah, tampan, berbadan bagus, dan bersuara merdu. Di bank sperma pasti jadi produk mahal. Hahaha. Aku buka lagi diariku, hari berikutnya. Saingan Erik banyak, tapi dia lolos. Dia resmi direkrut jadi vokalis band sekolah. Dia kelihatan senang banget. Aku juga ikut senang lah. Berarti aku gak boleh gagal. Soalnya Erik udah jelas-jelas terpilih jadi vokalis. Kalau aku juga lolos seleksi, artinya aku bakal satu band dengannya. Gila gak? Besok giliran audisi gitaris. Aku harus berhasil. Lagian sainganku cuma 3 orang. Si Erik aja yang saingannya 8 orang bisa lolos. Kalau aku gak lolos, selain gak bisa dekat dengan Erik, pastinya juga bakal malu sama dia. Aku harus bisa. Lalu di halaman hari berikutnya, aku lolos. Aku satu band dengan Erik. Terima kasih Tuhan yang baik. Hahaha. Waktu itu aku sampai guling-guling di kamar setelah pulang audisi. Saking senangnya. Terus terang bukan bandnya yang bikin aku senang, tapi jelas karena Erik. Akhirnya aku dapat kesempatan buat kenal sama dia. Hahaha. Aku juga masih ingat gimana senangnya waktu itu aku bisa ngobrol dengannya sehabis latihan pertama. Momen-momen yang menyenangkan itu juga kutulis di diary. Hari ini aku ngobrol sama Erik. Anaknya ramah. Dengan gaya coolnya itu ternyata dia juga humoris. Aku senang sekali, bahagia rasanya. Lebay nggak ya? Hahaha. Aku juga jadi tahu lebih banyak tentang dia. Ayahnya dosen, ibunya pegawai Pemda. Dia punya kakak 2 orang cewek dan 1 adik cowok yang masih kecil. Zodiaknya Cancer. Ukuran sepatunya 42. Ukuran bajunya M. Ukuran CD-nya berapa ya? Enggak lah. Masa aku mau tanya sampai segitunya sih? Biarpun sebenarnya pingin tahu juga. Hahaha. Yang pasti hari ini sangat menyenangkan. Biarpun latihannya bikin lelah, tapi nggak mungkin aku nggak semangat. Pasti aku akan terus semangat, karena sekarang aku bisa dekat dengannya. Thanks God, semoga semuanya akan semakin baik dan menyenangkan. Sejak itu aku selalu semangat, sampai sekarang pun aku tetap semangat. Ya meskipun sekarang aku sudah nggak gabung di band itu lagi. Inilah momen yang akhirnya membuatku kecewa. Rasanya berat buat menerima kenyataan seperti ini. Berita yang sangat buruk buatku. Aku dikeluarkan dari band. Belum ada sebulan audisi, belum ada sebulan aku gabung, tapi mereka udah main pecat. Katanya aku gak bisa main gitar listrik. Oke, memang biasanya aku cuma main gitar akustik. Aku akui, aku belum begitu pintar ngeset soundnya. Tapi aku mau belajar, dan menurutku, aku punya progres. Lagian secara teknis, main gitar itu chord sama pickingnya kan sama aja. Ngeset sound kan aku juga terus belajar sambil jalan. Setelah repot-repot audisi dan mutusin aku lolos seleksi, gampang banget mereka bilang, "Dimas, kamu gak cocok main di band ini." Lalu mereka bilang kalau mereka juga udah dapat penggantiku. That's bullshit. Sebenarnya aku sudah curiga dari kemarin. Waktu aku mau masuk ke ruang studio, aku sempat dengar dari luar. Mereka yang di dalam sedang membicarakan soal anak lain yang mainnya lebih bagus dari aku. Ah, ember. Ini namanya nggak fair. Kalau boleh asal comot player, kenapa dulu pakai audisi segala? Lagian kalau gitaris baru itu niatnya buat ngeband, kenapa dulu nggak ikut audisi? Dan aku tambah kecewa lagi karena Erik cuma diam saja. Dia menurut-nurut saja dan nggak bilang apa-apa waktu aku dipecat. Aku dibiarkan keluar studio begitu saja setelah permintaan maaf basa-basi dari mereka. Aku juga nggak minta harus ada drama pura-pura ada yang mencegah aku pergi atau gimana. Tapi harusnya mereka nggak melakukan seenak jidat mereka. Tapi oke lah, aku terima. Aku nggak bisa ngeband lagi sama Erik. Nggak apa-apa. Kami sudah saling kenal, biarpun hari ini ada satu hal yang sangat buruk. Tapi itu bukan alasan bagiku buat musuhan sama dia. Aku memang kecewa, tapi aku bukan pendendam. Good luck aja lah buat mereka. Begitulah
kecewa, tapi itu tidak mengakhiri perasaanku padanya. Lagian akhirnya aku juga paham. Erik sendiri juga anggota baru di band itu. Jadi mungkin dia nggak bisa berbuat banyak buat membelaku. Aku bisa memakluminya. Dan lama-lama aku juga sadar diri bahwa alasanku gabung di band itu memang karena ingin dekat sama Erik. Jadi mungkin memang layak kalau aku dianggap nggak punya dedikasi yang sungguh-sungguh buat band itu. Ya aku akui aja. Aku masih tetap baik dengan Erik. Aku selalu say hi tiap kali berpas-pasan dengannya. Dan dia selalu membalas dengan baik-baik juga. Kadang kami juga ngobrol bareng kalau pas ketemu di kantin. Aku masih selalu melongo halaman FB-nya. Kalau dia lagi bete atau lagi ada masalah, aku selalu kasih semangat. Ya, mungkin kadang harus berakhir dengan tombol delete. Tapi itu artinya paling tidak dia udah baca tulisanku. Dia mungkin menghapusnya karena orang lain yang usil. Tapi pasti dia tahu kalau aku peduli dengannya. Dan aku selalu ingin dia baik-baik saja. Aku memang belum bisa berterus terang. Ibarat timbangan, risiko terburuk masih jadi sisi yang lebih berat dibandingkan harapan-harapan yang indah di pikiranku. Aku cuma bisa memberi sinyal perhatian padanya. Sayangnya selalu saja muncul orang-orang yang suka ikut campur nyampah. Padahal aku selalu berusaha memberi perhatian yang wajar. Ya, walaupun sering. Tapi apanya yang berlebihan kalau aku menyemangati dia saat ikut ujian susulan. Aku gak bisa menyangkal bahwa aku merasa peduli dengannya. Tentunya bukan supaya orang lain mengolok-olok kami. Sayangnya itulah yang terjadi. Erik jadi sering kesal sama aku gara-gara komentar-komentar miring itu. Kalau begitu, apakah berarti Erik sendiri sebenarnya juga mulai menebak arti sinyalku? Mungkin, tapi dia nggak ngasih jawaban apa-apa selain kata never mind. Lalu logout dari Facebook tanpa permisi, seolah dia ingin menghindar dariku. Ya sudahlah, kalau dia memang kesal, itu hak dia. Tapi aku juga berhak untuk tetap berharap, karena dia belum jadi milik siapa-siapa. Memaksa Erik buat menyukaiku nggak juga. Berharap jadi boyfriend mungkin memang terlalu muluk. Tapi siapa tahu, segala kemungkinan masih terbuka. Kita harus berusaha, kalau tidak ya nggak bakal tahu apa yang layak kita dapatkan. Mungkin aku memang perlu lebih bersabar, tapi yang pasti belum saatnya untuk menyerah. Pagi ini sekolah benar-benar ramai. Nggak cuma oleh anak-anak yang berseragam sekolah, tapi juga rombongan orang tua yang harus mengambil rapor anak-anak mereka. Ya, hari ini adalah hari pengambilan rapor. Emperan ruang kelas penuh dengan murid-murid yang sedang menunggu orang tua mereka selesai mengambil rapor. Ada wajah yang tenang-tenang saja, tapi tentu saja sebagian besar berwajah tegang. Soalnya ini nggak cuma mengambil rapor, tapi juga pengumuman kenaikan kelas. Kulihat mama baru keluar dari ruang kelasku sambil memegang raporku. Jantungku deg-degan. Gimana ma raporku? Dengan harap-harap cemas aku langsung menanyai mama. Wajah mama rada angker. Aduh, pertanda buruk. Nih, jeblok, tukas mama sambil menimpuk rapor ke pipiku. Hah? Aku kaget ternganga. Langsung kubuka raporku, kulihat nilai-nilaiku. Iya sih, matematika sama fisika jeblok. Tapi kan yang lain bagus, seruku. Hah? Syukurlah aku masih bisa lega, karena intinya adalah yang penting naik kelas, seruku girang. Tapi kelas 2 dapat jatah kelas IPS tuh, tukas mama sambil jalan. Memang aku sendiri yang mengajuin buat masuk IPS kok. Lagian memangnya kenapa kalau aku masuk IPS? Jangan pukul rata kalau IPS lebih jelek daripada IPA dong ma. Sanggahku sambil ngikutin jalan di samping mama. Ih, kamu ini, kan buktinya kamu sendiri tuh nilaimu jelek gitu. Mama masih ngedumel. Tuh, jadi berbelit-belit kan mama. Yang jelek kan nilai IPA sama matematika. Itu juga gak sampai merah. Lagian nilai IPA-ku jelek ya biarin. Memang tujuannya bukan buat masuk IPA. Ngapain mesti maksa masuk IPA kalau memang gak mampu? Yang bagus itu masuk sesuai bidang ma. Balasku panjang, gak mau kalah. Hih, pasti gitu tuh, ngebalas terus sama mama. Ya udah, terserah kalau kamu mau jadi anak IPS. Akhirnya mama mengalah, meski dengan muka cemberut. Mama mau langsung pulang. Kamu masih mau di sini apa ikut pulang? Nanti aja lah. Masih pingin kumpul sama teman-teman. Besok kan udah libur ma. 3 minggu.
bakal jarang ketemu lagi, gumamku. Ya udah, tapi nggak usah sampai sore pulangnya, pesan mama sambil meneruskan langkahnya. Sip, sahutku mantap, melepas mama pulang duluan. Kumpul sama teman-teman, biasa aja, nggak semangat amat. Itu kan cuma alasan, basa-basi aja. Kalaupun mau libur 3 minggu kan nanti masih ada piknik bareng ke Bali. Terus nanti di kelas 2 kan juga masih bisa melihat teman-temanku lagi, meski mungkin beda kelas. Yang susah aku lepas saat ini bukan momen perpisahan dengan teman-teman sekelas, tapi tentu saja Erik, si cute berambut spek itu. Selama liburan aku bakal jarang ketemu sosok yang cakep dan keren itu, apalagi dengar-dengar dia pilih masuk ke kelas IPA. Jadi kandas semua harapanku buat bisa sekelas sama dia. Kulihat Erik baru saja menerima rapor dari ayahnya. Kuamati dari agak jauh. Hingga akhirnya ayahnya pergi juga. Dan untung Erik gak ikut pulang. Ini dia kesempatanku datang. Aku lewati berisiknya anak-anak lain yang nongkrong di emperan ruang-ruang kelas. Dengan santai ku hampiri Erik yang sedang duduk-duduk di teras depan kelasnya. Kayaknya aku memang lagi mujur. Gak ada anak lain yang duduk di dekat Erik. Jadi aku harus segera ambil duduk di sebelahnya sebelum keduluan yang lain. Dapat ranking gak? Sapaku sambil duduk di sebelahnya. Erik menoleh sejenak, lalu kembali memalingkan mukanya tanpa ekspresi. Ranking 4, jawabnya kalem. Wah, lumayan dong, sahutku tetap bersemangat. Baru saja membuka obrolan dengan Erik, teman-temannya mulai berdatangan. Bukan teman kayaknya, lebih tepat disebut penggemar-penggemarnya, cewek-cewek pemujanya. Hai Rik, rapormu gimana? Sapa si keriting dengan suara melengking. Kalau Erik udah pasti bagus lah. Iya nggak sih? Hahaha. Si krempeng menyahut sambil tertawa cempreng, nggak kalah berisik suaranya. Aduh, liburan bisa ketemu kamu nggak ya? Kan nanti aku bisa kangen. Yang satu ini malah pakai pegang-pegang lengan si Erik lagi. Si menor yang minta digampar sampai jontor. Aku yang udah duluan duduk di sini aja nggak pakai pegang-pegang, kurang ajar. Pada ikut piknik kan? Nanti juga ketemu lagi lah, balas Erik dengan murah senyum. Dasar si Erik, pakai senyum-senyum segala ke mereka. Giliran sama cewek-cewek aja ramah banget nih anak. Tadi aja waktu aku menyapa dia membalas nggak pakai senyum. Pilih kasih. Geser dong duduknya, cowok kok dekat-dekat sama cowok. Toleransi dong sama cewek. Si keriting menggusur dudukku diikuti dengan teman-teman capernya yang langsung ikut berjubel menyingkirkan aku dari samping Erik. Udah berisik, datang belakangan, langsung minta tempat istimewa. Bawa-bawa toleransi lagi. Bukannya biasanya cewek tuh bawa-bawa emansipasi. Kalau memang ini zamannya emansipasi, harusnya cewek juga berani antri. Dasar cewek-cewek, gak konsekuen, cari enaknya aja, bikin malu ibu R.A. Kartini aja. Hayo Dimas, mau dekat-dekat lagi nih sama Erik. Tiba-tiba ada yang lewat sambil ngowel daguku. Astaga, anak yang ngowel daguku itu berlalu sambil ketawa-ketawa. Anjrit, dia itu anak yang di Facebook yang punya nickname Super Norak. Joni selalu bahagia itu. Mampus sana, umpatku emosi sambil melayangkan tendangan ke pantat anak norak itu. Joni kabur sambil ngakak dan berikutnya adalah pemandangan yang bikin aku mati kutu. Si keriting, si krempeng, dan si menor melongo memandangiku dengan tatapan aneh. Sedangkan Erik kelihatan berusaha mengamankan mukanya, seolah nggak ingin tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa? Tanyaku kikuk dengan 100% yakin kalau mukaku sudah jadi ungu menahan malu. Gak apa-apa, 3 cewek itu kompak jaim. Damn, gak cuma cewek-cewek reseh itu, tapi anak-anak lainnya yang melihat tingkahku juga kelihatan berbisik-bisik sambil tersenyum-senyum. Ampun, benar-benar memalukan. Kok aku sial terus sih? Aku duduk lagi tanpa bicara apa-apa. Sedangkan cewek-cewek itu segera nyerocos lagi dengan Erik. Erik masih enjoy menanggapi mereka. Cuma aku yang diam dan sendiri di tempat paling pinggir, paling jauh dari Erik. Cuma bisa mendengar obrolan mereka dengan rasa dongkol dan cemburu. Kalau hatiku ini punya muka, pasti sekarang sedang berlinang air mata. Ya Tuhan, aku merasa disia-siakan. Melewatkan menit-menit yang bagai neraka bagiku, akhirnya cewek-cewek itu pergi juga setelah puas ngobrol dan cari perhatian di depan Erik. Thanks God. Sekarang tinggal aku sendiri lagi yang duduk di sebelah Erik. Aku pingin mendekat,
Tapi aku terlanjur malu gara-gara kejadian tadi. Lagian, sekarang aku juga bingung mau ngomong apa. Akhirnya pikniknya ke Bali ya, Rik. Akhirnya terucap kalimat basa-basi yang sangat basi itu. Ya ampun, semua juga udah pada tahu kalau pikniknya ke Bali. Goblok. Kok masih nanya? Kan udah diputuskan dari dulu, jawab Erik. Jawaban Erik nggak bikin aku kaget. Dan yang kucemaskan jadi kenyataan. Erik jadi ketus. Hehehe, iya ya, gumamku, gugup dan Riko. Sorry ya Rik, kayaknya akhir-akhir ini aku sering bikin kamu bete. Ah, kamu juga sih terlalu gitu. Hah, gitu gimana? Ya kayak kemarin di FB itulah. Kamu tuh keseringan seperti itu. Aku kan cuma ngasih saran aja Rik. Tapi kalau keseringan kesannya jadi aneh tahu. Kita sekelas enggak, saudara juga bukan, tetangga juga bukan. Ya jelas aja lah anak-anak lain pada komentar macam-macam. Aduh, Erik bener-bener jadi kesal sama aku. Mau ngasih perhatian aja kok jadi serba salah seperti ini ya. Ya teman kan gak perlu mikirin kelasnya dan rumahnya. Lagian kita pernah satu band juga kan. Kilahku berusaha mencari argumen. Tapi kamu itu memang terlalu perhatian. Pasti ada alasannya kan? Gumam Erik setengah berbisik. Perhatian, terlalu perhatian. Memang benar, skakmat deh. Erik memojokkanku dengan kata-kata itu. Benar, benar Rik. Perhatian itu pasti ada sebab dan tujuannya. Jadi, apa kamu bisa menebaknya? Memangnya nggak boleh ya kalau misalnya aku perhatian sama kamu? Astaga, ngomong apa aku barusan? Memangnya aku nggak boleh perhatian sama kamu? Kalimat apa itu? Oh my god, aku hampir bilang terus terang kalau aku suka sama dia. Erik memandangiku dengan tatapan tajam. Jangan yang enggak-enggak lah, tukasnya sambil buang muka. Jangan yang enggak-enggak, apa itu arti dia menolakku? Atau dia cuma jengah dengan komentar orang-orang? Atau apa artinya? Ya ampun, aku makin bingung. Awalnya cuma ingin menyapanya, sekedar ngobrol santai di akhir semester ini. Tapi lagi-lagi semua yang aku lakukan jadi salah. Selalu salah. Hai Rik, ayo Gih, rapat pikniknya mau dimulai. Salah satu teman Erik tiba-tiba lewat dan mengajaknya. Sip, on the way. Erik pun langsung menyahut dan cabut dari sampingku tanpa permisi. Aku cuma bisa memandangi perginya tanpa mengucap apa-apa. Dia bisa segitu akrabnya dengan teman-temannya yang lain. Bisa enjoy, bahkan bisa jalan sambil berangkulan dengan tangan di pundaknya. Itu hal yang biasa dalam pergaulan cowok. Tapi coba kalau aku yang meletakkan tanganku di pundaknya, apa dia nggak bakal cepat-cepat menepisnya? Tadi baru diajak ngobrol aja udah tanpa senyum sedikit pun. Ketus pula. Sulitnya menjalani perasaan ini. Aku tahu ini karena apa yang ada di dalam diriku berbeda dengan anak-anak lainnya. Apa sebaiknya aku mengakhiri perasaan ini saja? Kalau bisa pasti sudah dari dulu. Melelahkan, tapi aku gak bisa mengakhirinya. Bagaimana? Apalagi yang harus kulakukan? Kulontarkan pandanganku berkeliling. Menatap suasana sekolah di akhir semester ini, keramaian yang sudah mulai reda, satu persatu temanku mulai pulang, menyisakan suasana sekolah yang makin lama makin lengang. Inilah akhir sebuah semester, akhir sebuah tahun ajaran. Dengan lesu, akhirnya aku pun berdiri dari dudukku, mulai mengambil langkah. Yup, saatnya pulang dan kembali lagi kemari di tahun ajaran baru nanti. 1 tahun proses yang cukup panjang dari sebuah perasaan, dan harapan masih saja tersisa setelah melewati berbagai tantangan dan kepenatan. Sekarang, just go home.